Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Salam kenal, nama saya Muhammad Bimo Ardian. Saya kelas 11A Sawarna. Saya berasal dari Tangerang Selatan. Saya di sini ingin mempresentasikan kepada Bapak Ibu semua tentang Museum Sumpah Pemuda. Nah, sekarang saya sedang berada di depannya. Ya, seperti ini penampakan depannya. Lalu saya akan maju sedikit. Nah, ini sudah mulai ada patung-patung tentang patung-patung pahlawan zaman dulu. Ini ada maketnya, pembentukannya. Oke, kita masuk ke dalam ruangan ya. Nah, ini adalah ruangan pengenalan. Ruangan ini memamerkan suasana kota Batavia pada 1920-an dan diorama aktivitas pemuda yang sedang belajar dan berdiskusi di gedung Keramat 106 saat masih menjadi pemondokan mahasiswa sekolah Stovia dan Rijkshogeschool. Begini penampakannya di ruangan pengenalan ya. Ini ini kalau sekarang ini adalah kota tua dan ini adalah penampakan dulu di tahun 1920-an pada saat zaman penjajahan Belanda. Lalu di sini juga ada fotonya ya pada saat zaman dulu 1920-an di kota Batavia. Seperti ini Dr. Jawa School, sekolah-sekolah zaman dulu. Lalu kita maju sedikit. Nah, ini adalah pahlawan nasional bernama Wake Rudolf Supratman. Beliau adalah pencipta lagu Indonesia Raya yang sekarang dijadikan lagu untuk bangsa kita, lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Ini adalah ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo, di antaranya Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Indonesia, dan Jong Islamiten Bon. Dipamerkan pula vandal-vandal organisasi pemuda meliputi Jong Islamiten Bon, Jong Java, Jong Sumatran Bon, Perhimpunan Indonesia, PPPPI, Hizbul Waton, dan Kepanduan. Lalu di sini ada foto-foto pemuda-pemudanya ya. Ini foto pemuda kaum Betawi. Ini adalah foto-foto Perhimpunan Indonesia, organisasi-organisasi yang ada waktu sebelum Sumpah Pemuda. Nah, ini Jong Islamiten Bon, Jong Java. Lalu situ tadi ada pemuda kaum Betawi, Netherlands, Indi, gitu, keturunan mungkin Netherlands, Indi. Ini Perhimpunan Indonesia. Kita lanjut ke ruangan setelahnya. Dan ini adalah Hallo dames en heren, hier is Holland de Bapak Ibu Fohi. semua bisa mendengar radio pertama kali Indonesia. Sebenarnya ini radio dari Belanda yang dimana radio ini fungsinya untuk komunikasi antar, karena kan waktu itu Belanda menjajahnya tidak hanya di Jakarta ya, jadi ke semua wilayah yang ada di Indonesia dan tempat jajahan yang lain-lainnya itu maka diciptakanlah radio untuk komunikasi dan menyebarkan seperti undang-undang yang telah dibuat Belanda, peraturan penting yang dibuat oleh Belanda itu disebarkan ke seluruh masyarakat yang dijajah itu untuk menuruti perintahnya. Ini ruang Kongres 1. Ruang ini memamerkan proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda 1 serta organisasi yang berdiri tahun 1926. Di antaranya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI,
dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Ditampilkan pula diorama aktivitas pemuda yang sedang mendengarkan radio. Lalu sini ada gagasan Persatuan Indonesia, The Idea of Indonesian Unity, Kongres Pemuda pertama. Di sini dipamerkan banyak foto-foto pahlawan dan mungkin ini seperti nasihat untuk kita semua ya, dari pahlawan-pahlawan zaman dulu seperti Muhammad Yamin yang ada di sini gitu, dan yang lain-lainnya. Lalu kita ke ruangan selanjutnya. Ini adalah ruang kongres kedua. Ruangan ini adalah tempat teks Sumpah Pemuda dibacakan pada malam 28 Oktober 1928. Di sini digambarkan peristiwa Kongres Pemuda II yang didukung dengan koleksi relief undangan Kongres Pemuda II, relief lagu Indonesia Raya, dan relief keputusan Kongres Pemuda II, serta diorama Kongres Pemuda II. Di sini pahlawan nasional kita yaitu Wake Rudolf Supratman memainkan biolanya untuk lagu Indonesia Raya. Nah, Bapak Ibu semua bisa melihat liriknya di sini. Lalu ini ada pahlawan-pahlawan seperti Soekarno dan pahlawan-pahlawan lainnya untuk mendengarkan lagunya. Dan akhirnya setelah itu disetujuilah lagu yang dibuat W.R. Supratman itu menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lalu di sini adalah peserta Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dipimpin oleh panitia yang terdiri dari Khaja Songkana, Rojani Suud, Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, Sugondo Jojo Puspito, Joko Marsaid, Johan Muhammad Chai, Antar Pemana, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada pidato Muhammad Yamin tanggal 27 Oktober 1928 di Kongres Pemuda II pada rapat pertama. Ini adalah pidato yang bisa membuat masyarakat sekarang bangkit. Makanya kita ya harus membiasakan literasi, karena di sini semua ada penyemangat untuk kita semua yang sekarang sudah hidup di zaman yang enak ini. Lanjut kita ke ruangan berikutnya. Ini adalah foto-foto perjuangan zaman dahulu ya. Ini Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi didampingin oleh Bung Hatta dan yang lainnya untuk mendengarkan. Ini adalah perjuangan zaman dahulu, angkat senjata untuk melawan penjajah. Ini adalah Sumpah Pemuda. Ini adalah pembantaian zaman dahulu. Dan inilah pahlawan-pahlawan kita. Sejarah perjuangan pemuda ini. Ini adalah sejarah perjuangan pemuda. Lalu kita lanjut. Di sini ada dua ruangan. Kita masuk ke ruangan pertama. Sebentar. Di sini ada info ya Bapak Ibu Guru semua. Ruang kepanduan. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi kepanduan yang menjadi wadah penanaman karakter para pemuda. Organisasi kepanduan tersebut antara lain JPO, KBI, INPO, JJP, dan Natib. Selain itu dipamerkan pula bendera organisasi INPO dan alat-alat kepanduan seperti peluit, kotak P3K, dasi, dan ikat pinggang. Ya, ini adalah contoh dari salah satu organisasinya, bajunya ya. Nah, ini adalah foto-foto juga contohnya zaman dahulu, organisasi kepanduan. Ini bendera-benderanya.
Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di sini juga ruangan kepanduan ya, sepertinya sama. Ini adalah kepanduan dan pembinaan cinta tanah air. Jadi mungkin di sini dulu untuk pembelajaran bagi pemuda-pemuda zaman dahulu ya, yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu kita masuk ke ruangan yang ini. Benih Merdeka adalah. Nah, di sini dijelaskan tentang ruang organisasi setelah Sumpah Pemuda. Ruang ini memamerkan proses pembentukan organisasi Indonesia Muda sebagai fusi dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan Sekar Rukun. Selain itu, dapat pula dilihat koran Benih Merdeka atau koran Benih Mardika yang menjadi bacaan para pemuda tahun 1930-an. Koran Benih Merdeka ini adalah koran yang diterbitkan di Sumatera Utara. Meraih kemerdekaan Indonesia melalui pers juga berlangsung seru. Videonya, suaranya. Pada September 1919, Benih Merdeka membuat pantun seorang penulis dengan nama samaran Van Arde. Pantun itu berbunyi, Hindia bukan tanah wakaf, Hindia bukan nasi bungkus, Hindia bukan rumah komedi. Akibat pemuatan pantun itu, pemerintah Belanda sangat marah. Belanda memperkarakan Muhammad Yunus yang menjadi pimpinan saat itu, meskipun pada akhirnya delik pelanggaran pers kandas tidak terbukti. Intinya Benih Merdeka ini untuk menyuarakan kemerdekaan pada saat itu. Koran zaman dulu itu memang sudah banyak muncul, tapi Benih Merdeka ini adalah satu-satunya koran yang berani menyuarakan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, Medan. Dan ini pastinya membuat Belanda sangat marah. Ya mau gimana lagi, karena kita semua ingin merdeka dari para penjajah itu. Dan di sini adalah foto-fotonya ya zaman dahulu, Indonesia Muda, dan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke ruangan setelahnya. Bapak Ibu, di sini adalah biola yang digunakan untuk mengumandangkan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Ini adalah biola yang dipakai oleh Wake Rudolf Supratman. Kita dengarkan lagunya ya Bapak Ibu semua. Tahun lagu kebangsaan di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ini adalah biola asli, biola yang digunakan Wage Rudolf Supratman pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928. Nah, itu dia tadi klip sebentar ya. Ini adalah sejarah lagu Indonesia Raya. Di sini bisa dibaca-baca ya sejarah lagunya. Itu dikumandangkan pada saat Kongres Pemuda 2, seperti yang di ruangan sebelumnya tadi kita sudah bicarakan ya. Lalu di sini, nah di sini adalah ini penuh dengan, ini namanya ruang perenungan. Di sini tempat untuk merefleksikan diri, untuk memaknai Sumpah Pemuda melalui pesan-pesan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, Soekarno, dan dipamerkan pula puisi Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Di sini kita bisa merenung bahwa perjuangan zaman dulu sangat-sangat sulit. Perjuangan zaman dahulu memang mengorbankan nyawa, mengorbankan raga, mengorbankan pikiran, mengorbankan keluarga, mengorbankan semuanya. Sehingga kita para pelajar, para pelanjut dari pahlawan-pahlawan kita harus benar-benar memerdekakan negara kita ini, kita harus benar-benar mendirikan negara ini, kita benar-benar harus memajukan negara ini. Indonesia memang tidak sempurna, tapi dia pantas diperjuangkan, gitu. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf jika ada kata-kata salah, kata-kata yang
tidak bisa dipahami dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.